Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Arentika dari kelas C pagi, semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM 311910047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian semantik. Baiklah. Kita masuk ke dalam pengertian dari semantik. Semantik dari bahasa Yunani semantikos, memberikan tanda penting dari kata sema tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi lain. Kemudian, di sini ada pengertian semantik menurut para ahli. Ada 3 menurut para ahli. Yang pertama ada Charles Morris. Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua ada Abdul Chair. Semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti. Yang ketiga ada Dr. Mansur Pateda. Semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Baiklah. Di sini ada pengertian semantik leksikal dan semantik gramatikal. Yang pertama ada semantik leksikal. Semantik leksikal adalah semantik yang memfokuskan kajian pada makna leksem. Makna leksikal merupakan makna leksem ketika leksem tersebut berdiri sendiri, baik dengan bentuk dasar maupun bentuk derivase, dan maknanya kurang lebih tetap seperti yang terdapat dalam kamus. Semantik gramatikal adalah semantik yang fokus kajiannya adalah makna sebagai satuan bahasa yang terbentuk karena gramatikal yang dialami oleh satuan bahasa itu. Proses gramatikal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu proses gramatikal pada tataran morfologi dan proses gramatikal dalam tataran sintaksis. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Makna gramatikal biasa dipertentangkan dengan makna leksikal. Jika makna leksikal mengacu pada makna kata atau leksem yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal merupakan makna yang muncul sebagai hasil proses gramatika. Unsur-unsur semantik. Yang pertama ada tanda dan lambang. Tanda dan lambang merupakan 2 unsur yang terdapat dalam bahasa. Tanda dan lambang dikembangkan menjadi sebuah teori yang terdapat dalam bahasa. Yang kedua ada makna leksikal dan hubungan referensial. Unsur leksikal adalah unit yang terkecil di dalam sistem makna suatu ilmu bahasa dan keberadaannya dapat dibedakan dari unit terkecilnya. Yang ketiga ada penanaman. Istilah dari penanaman diartikan oleh Krida Laksana tahun 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Jenis-jenis semantik. Yang pertama adalah semantik gramatikal, khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam suatu satuan kalimat. Semantik leksikal, kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit untuk itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan objek dan jenis semantik. Objek studi semantik adalah bahasa dengan berbagai komponen dan tatarannya. Komponen bahasa adalah leksikon atau kosakata dari bahasa tersebut, sedangkan tataran bahasa adalah fonologi dan gramatikal atau tata bahasa yang mencakup tataran morfologi dan sintaksis. Di dalam tataran bahasa yang berupa fonetik dan fonologi atau fonemik, kita tidak dapat atau tidak mendapatkan semantik. Fonetik membicarakan bunyi,
fon tanpa memperhatikan fungsi itu sebagai pembeda makna. Fonologi merupakan bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonemik adalah cabang linguistik yang membicarakan fonem dengan memperhatikan bunyi itu sebagai pembeda makna. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna, tetapi fonem itu sendiri tidak mengandung makna. Baiklah, di sini saya ada menggunakan 3 kata dengan menggunakan kata Melayu yang berasal dari Melayu Kayong Utara. Bentuk istilah dengan kata temenung. Makna pragmatisnya adalah seseorang yang sedang tidak memikirkan suatu objek apapun. Makna leksikalnya adalah orang yang sedang tidak memikirkan apapun. Bentuk istilah yang kedua adalah kata macam mana. Makna pragmatisnya adalah ini kata bertanya dan juga termasuk kelas kata kerja. Makna leksikal adalah menanyakan dengan kata bagaimana. Bentuk istilah yang ketiga atau yang terakhir dengan kata dulur. Makna pragmatisnya adalah masih ada ikatan atau hubungan kekeluargaan. Kemudian makna leksikalnya keluarga atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.